Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dikasih Tuhan. Shalom. Senang sekali di awal tahun ini kita boleh hadir kembali di dalam ibadah online GSKI Pantai Indah Kapuk. Saya percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan di awal tahun ini buat setiap kita. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita datang kepada Bapak kita di surga. Minta kasih dan kuasa-Nya melawat kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh memasuki awal tahun itu oleh karena rahmat, kasih setia, dan kemurahan-Mu. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Sucikan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mintakan perkenanan-Mu turun Tuhan di atas ibadah online kami pagi hari ini. Lawat setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Kuasa pujian, penyembahan, maupun kuasa kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam otoritas kuasa-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah online kami. Haleluya. Amin. Dia Allah yang hadir menyertai hidup kita. Haleluya. Engkau Allah yang mengasihi kami, menyertai hidup kami Tuhan. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
haleluya, haleluya. Terpujilah Allah kami, layak kami sembah, layak kami tinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Yes, amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami minta perkenanan-Mu turun Tuhan di atas ibadah online kami. Kami buka ibadah online pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memuliakan nama Allah kita yang baik. Sebab Dia baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Mari bersuka cita bersama-sama. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, tiup-tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku. Amin. Pencipta segala, datang sujud di hadapannya. Amin. Naikkan pujian, tiup-tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Katakan sekali lagi bersama-sama. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya.
Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, datang membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Pada Tuhan junjungan hidup kami. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan. Padamu Tuhan junjungan hidupku. Amin. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan. Amin. Ku rasa bahagia. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku. Amin. Tuntunlah jalanku Tuhan. Tuhan, Kaulah segala. Mari sama-sama katakan haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah nama Tuhan Allah kami. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan. Padamu Tuhan junjungan hidupku. Ku angkat tanganku. Angkat tanganku. Amin. Ku puji namamu Yesus, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Pegang tanganku, peganglah tanganku. Tuntunlah jalan. Katakan Tuhan, Tuhan, Kaulah segalanya. Sama-sama. Amin. Sorak hosana. Haleluya. Yes. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Amin. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah nama. Terpujilah namamu. Terpujilah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Terpuji Tuhan Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman. Mari siapkan hati kita untuk menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, dia akan dapat bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang
menyembah Dia. Siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Amin. Siapa boleh datang menyembah Dia? Amin. Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah Kekudusan namamu, sembah Yesus, amin. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan namamu, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan sembah Yesus. Amin. Sembah Yesus, amin. Kekudusan namamu, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, amin. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Bapa, kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman, pakai hamba-Mu menyampaikannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar semua manusia mencari keselamatan. Tidak ada satu orang pun yang ingin masuk neraka. Semua inginnya masuk surga. Tetapi manusia lupa apa itu selamat atau tidak mengerti apa itu selamat. Diselamatkan dari apa sebenarnya? Termasuk banyak orang percaya pada umumnya tidak memiliki pengertian yang lengkap. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, cerahi kami dengan kebenaran firman-Mu, agar setiap kami boleh mengerti dengan benar dan dengan utuh apa kebenaran itu. Apa itu keselamatan dan kami diselamatkan dari apa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, sebagian dari kita sudah lama menjadi orang Kristen. Bahkan sebagian sejak lahir, karena orang tuanya juga Kristen. Sebagian lagi ada yang baru bertobat. Sebenarnya apa sih yang dicari? Mengapa seseorang menyatakan diri percaya kepada Tuhan? Sebagian besar tentu jawabannya adalah supaya selamat. Nah, pengertian selamat di sini
biasanya diartikan sebagai terhindar dari bahaya, tepatnya terhindar dari api neraka. Biasanya pengertiannya cuma itu. Coba Bapak Ibu tanya kepada teman-teman, saudara, siapapun, apa arti selamat dalam pikiran mereka? Kebanyakan tentu jawabannya hanya itu. Selamat itu masuk surga, terhindar dari api neraka. Banyak orang begitu, bahkan di luar Kristen pun banyak yang beranggapan begitu. Selamat itu terhindar dari api jahanam neraka. Katanya begitu. Jawaban itu tentu tidak salah, tapi belum lengkap. Sehingga dampaknya dalam hidup kita tidak ada kalau pengertiannya tidak lengkap. Makanya banyak orang merasa sudah selamat. Makanya banyak orang merasa ketika Kristen sudah selamat. Sehingga tidak harus berbuat baik. Begitu pengertian banyak orang. Sebenarnya kita itu diselamatkan dari apa sih? Mengapa Tuhan Yesus dari surga turun? Ia yang maha tinggi turun sendiri ke bumi ini. Kenapa ia tidak mengutus malaikatnya memberitahu kita semua? Mengapa Tuhan Yesus harus turun? Harus mengorbankan diri. Harus menanggung dosa-dosa kita. Harus mati di kayu salib. Mengapa? Bukankah Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk memberitakan kepada kita? Pasti ada yang tidak bisa dilakukan kalau Tuhan tidak turun sendiri. Ada hal-hal yang sangat krusial, sangat penting untuk dilakukan dengan cara yang maha tinggi datang sendiri kepada dunia ini. Ini bukan soal kesembuhan fisik, bukan soal mujizat, bukan soal kebangkitan orang mati. Sebab kalau cuma kebangkitan, sembuh dan sebagainya, Tuhan belum turun di dunia pun sudah bisa. Tuhan bisa memberi kuasanya kepada para nabi, kepada utusan-utusannya, kepada malaikat, untuk menyembuhkan sakit fisik kita. Ada hal yang tidak bisa dilakukan dengan cara itu. Keselamatan. Kalau kita bicara keselamatan, maka itu adalah topik yang sangat luas. Bapak Ibu harus dibuka pikirannya mulai sekarang, bahwa yang dimaksud selamat itu bukan hanya terhindar dari api neraka. Kalau cuma terhindar dari api neraka ya tidak ada implikasinya bagi kita. Artinya ya sudah kita terima saja itu pemberian Tuhan. Tidak ada bagian yang bisa kita lakukan, wong terhindar kita dihindarkan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah kita itu diselamatkan dari apa oleh Tuhan? Oleh api neraka? Jelas. Tapi sebenarnya utuhnya diselamatkan dari apa? Inilah yang perlu kita cermati dari Alkitab kita. Kita baca dahulu Roma 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8. Baik. Saya bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu melalui Kristus yang mati di kayu salib. Mengapa demikian? Kita ini mau diselamatkan dari apa? Itulah sebabnya keselamatan itu sola gratia. Sola gratia artinya karena anugerah. Sebab kalau
bukan Tuhan yang datang sendiri, maka kita tidak bisa selamat. Tuhan datang sendiri mati di kayu salib, bagian dari usaha Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ya. Sola gratia, keselamatan hanya karena anugerah. Tapi harus dibaca secara lengkap. Jangan hanya satu ayat ini. Karena ini belum selesai. Kisahnya belum selesai. Ya. Coba kita baca Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayat 19. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan berkata sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tugas Tuhan Yesus yang diberikan oleh Bapaknya di surga sudah selesai. Tugas manusia belum selesai. Tugas manusia baru dimulai. Sekarang kau punya kesempatan menjadi murid Kristus. Sekarang kita semua mempunyai kesempatan untuk belajar tidak berbuat kesalahan yang sama. Sekarang kita semua punya kesempatan untuk menyambut anugerah yang Tuhan berikan. Ya. Oke. Ayat 20, ayat 19 belum kita baca. Ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Rupanya Tuhan Yesus mati di kayu salib, dosa manusia tidak otomatis dihapus rupanya. Hanya orang-orang yang sadar dan bertobat yang dosanya dihapuskan di kayu salib. Makanya perintah Tuhan adalah karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib ditawarkan kepada semua orang. Oleh karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Semua orang ditawarin untuk sadar dan bertobat. Ya. Nah, jadi diselamatkan dari apa? Masih tanda tanya. Tapi yang jelas semua orang diberi kesempatan supaya selamat. Supaya dosanya dihapuskan. Semua orang mendapat kesempatan. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Hal kerajaan surga seperti seorang raja yang mengadakan pesta nikah. Tapi dalam pernikahan itu, orang-orang yang diundangnya tidak mau datang. Nah, ini menggambarkan Israel yang dipilih sebagai umat pilihan, tapi malah banyak yang tidak mau menerima. Padahal sudah dipilih Tuhan. Lalu, diundanglah semua orang. Lalu semua orang non-Israel pun diundang. Semua manusia. Sebagian menolak. Ya tentu banyak orang tidak percaya. Sebagian lagi datang ke pesta itu. Sebagian lagi datang menjadi orang percaya, ngakunya ke gereja. Tapi ia tidak memakai pakaian pesta. Tidak menghormati sang tuan rumah. Tidak menghormati mempelainya. Tidak mempersiapkan diri untuk datang ke pesta nikah itu. Ini menggambarkan, tapi orang yang datang ke gereja atau mengaku Kristen tidak memakai pakaian kekudusan. Tidak hidup kudus maksudnya. Hidupnya tidak berubah seperti sebelum percaya. Tidak bahkan seperti orang-orang dunia pada umumnya. Curang jalan terus. Selingkuh jalan terus. Jahat jalan terus. Pelit jalan terus. Percuma akhirnya diusir oleh sang tuan rumah. Tidak dikenal oleh Tuhan. Ya.
Nah, jadi diselamatkan dari apa? Ya kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Sebab Tuhanlah yang menebus kita. Kita harus belajar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita itu diselamatkan dari apa? Yang pertama, Tuhan mati di kayu salib, maka kita diselamatkan dari dosa atau maut. Jadi yang pertama, kita diampuni dosa kita. Tidak dihitung dosa kita. Dosa-dosa yang sudah dilakukan tidak dihitung sama sekali oleh Tuhan. Asal bertobat dan berubah, sadar dan bertobat. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, rupanya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Pekerjaan Tuhan sudah selesai. Tapi pekerjaan 3 kita baru mulai. Coba kita baca. Alkitab berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi kita itu diutus Tuhan Yesus. Setelah Tuhan mati di kayu salib, kita diutus Tuhan Yesus. Belum selesai tugas kita, bahkan baru mulai. Keselamatan kita baru mulai kita responi. Sebab orang yang tidak meresponi ya enggak selamat. Kan begitu. Jadi kita diutus oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya para rasul yang diutus. Kita semua. Jadi diselamatkan dari apa? Yang pertama tadi dari dosa. Yang kedua, agar kita bukan hanya statusnya yang selamat, agar kita berguna bagi kerajaan Tuhan. Yaitu kita diutus oleh Tuhan. Supaya hidup kita berkualitas sementara hidup di dunia ini. Selamat itu satu paket. Bukan cuma ya udah masuk surga titik, bukan. Selamat itu satu paket, kita mau diselamatkan, artinya diampuni dosanya, lalu diutus. Nah itu satu paket. Jadi selamat di sini mau dijadikan alat di tangan Tuhan juga. Sehingga lepas dari belenggu dosa. Sebagai alat di tangan Tuhan, kita tidak boleh terikat oleh dosa lagi. Jadi tujuannya adalah supaya kita bebas dari belenggu dosa. Barang siapa menjadi muridku, ia akan tetap di dalam firmanku. Dan jika ia tetap di dalam firmanku, ia akan mengerti kebenaran. Dan kalau ia mengerti kebenaran, maka ia adalah benar-benar muridku. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita diselamatkan dari apa? Kita dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dari banyak hal, keterikatan, kebiasaan buruk, natur dosa kita, cara berpikir yang salah, cara berkebiasaan hidup yang salah, dan sebagainya. Intinya adalah keserupaan kita dengan Sang Pencipta ingin dikembalikan seperti semula. Seperti rancangan mula-mula. Itulah paket keselamatan. Jadi tidak bisa hanya, selamat terhindar dari api neraka. Keselamatan juga memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Kalau dahulu terpisah, maka kita diperdamaikan. Shalom. Diperdamaikan dengan Allah, Bapa kita yang di surga. Sehingga kita boleh panggil dia Bapa. Bapa kami yang di surga. Keselamatan itu satu paket. Supaya kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Supaya kita semua menjadi anak-anak Allah.
Barang siapa menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ayo dibuka pikirannya, selamat bukan cuma nanti masuk surga kalau mati. Bukan. Sekarang ini kita diutus. Kita dipercaya Tuhan untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Kita diwajibkan ikut pertandingan. Kita diwajibkan menjadi alat di tangan Tuhan selama kita hidup. Selama kita masih hidup, kita dituntut untuk sempurna, bahkan ya kita diselamatkan dari ketidaksempurnaan, Bapak Ibu. Dulu kita punya kebiasaan berantakan hidupnya, suka-suka sendiri. Yang penting aku untung, yang penting aku happy, orang lain rugi terserah. Waduh, kita diselamatkan dari karakter buruk kita. Sebab bukan hanya dibawa ke surga, kalau ke surga saja, tapi karakternya tidak dipulihkan, percuma. Yang lebih penting itu kita masuk ke dalam program pendidikan Allah, agar kita dipulihkan menjadi seperti Allah. Bertobat Bapak Ibu mulai sekarang. Ada banyak orang jualan obat, wah ini sangat jahat nih. Hari ini online mengakibatkan orang mudah berjualan. Akibatnya barang-barang palsu juga banyak beredar. Saya beli vitamin beberapa hari yang lalu. Setelah sampai di rumah saya buka, palsu vitaminnya, saudara. Padahal harganya lumayan mahal. Ini kejahatan merajalela. Bapak Ibu yang melakukan pemalsuan atau kejahatan atau apapun bentuknya, segera bertobat. Ya. Untung tidak seberapa, Bapak Ibu. Untung cuman berapa? Taruhlah untung besar. Untung besar itu mencelakakan. Nanti sebentar lagi kita semua mati. Orang jahat masuk ke alam maut. Kemudian dibuang ke api kekal. Bapak Ibu, saya ingatkan yang dagang lewat internet, mungkin mereka berpikir online gak kenal ini, nipu pun jalan terus. Saya mau ingatkan, kejahatan itu dilihat Tuhan. Dan kau tidak bersembunyi. Tidak bisa bersembunyi di balik online. Tuhan tahu. Jadi kalau hari ini ada yang jualan obat palsu lewat internet, vitamin dan sebagainya, segera bertobat. Untungnya memang lumayan, karena tidak modal bukan palsu. Tapi ingat, Tuhan tahu semuanya itu. Jangan kita mencari keuntungan sesaat, tapi mengorbankan keselamatan kita. Orang yang berbuat jahat, artinya ia memang tidak mengasihi Tuhan, ia akan terkutuk hidupnya. Meskipun ia untung banyak, tapi sebenarnya itu kutuk. Kutuk itu akan membinasakan. Jangan Bapak Ibu, mari kita bertobat. Siapapun Bapak Ibu, mulai hari ini mari kita bertobat. Bertobat dari segala perbuatan jahat kita. Mari kita mulai belajar perlahan-lahan untuk menjadi berkat. Mari kita tidak mencari keuntungan demi diri sendiri. Mari kita hidup melayani Tuhan. Orang-orang ini tidak bisa melayani Tuhan kalau egonya masih hidup. Jadi dokter, mari kita melayani Tuhan. Kalau lihat pasien, mengasihi pasien. Tulis resep yang benar, bahkan bagikan obat-obatan. Jangan asal kasih resep. Sudah tahu obat ini mungkin tidak efektif, tetap diberikan misalnya. Itu sebenarnya kejahatan. Meskipun banyak orang tidak tahu,
Tapi Tuhan tahu, saya mau ingatkan. Setiap orang punya kesempatan untuk berbuat jahat. Tapi setiap orang juga punya pilihan untuk tidak berbuat jahat. Jualan di internet, dokter, apalagi. Pelayan Tuhan di gereja. Melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja. Tuhan tahu kok sebenarnya seseorang melayani atau tidak. Terlihat dari caranya bagaimana ia mengerjakan pelayanan itu. Terlihat bagaimana caranya ia hidup sehari-hari. Kelihatan. Seseorang itu berjiwa melayani atau tidak itu kelihatan. Orang yang tidak berjiwa melayani, pasti fokusnya diri sendiri. Ke gereja pun, menjadi aktivis pun, dalam rangka menyenangkan dirinya. Bukan melayani. Kalau orang melayani itu akan melihat orang lain, bukan melihat dirinya. Oh, si itu butuh bantuan. Oh, kelihatan apa yang harus kulakukan. Kalau tidak ada atasan pun, ia akan bekerja sungguh-sungguh. Ia akan memberi diri sungguh-sungguh. Di kantor pun kalau tidak ada bosnya, ia akan tetap bekerja semaksimal mungkin, jujur, kerja keras. Karena ia tidak sedang melayani bosnya. Ia sedang melayani yang maha tinggi. Ia sedang diutus Tuhan ke dalam dunia ini. Sesungguhnya kita semua sedang diutus Tuhan. Supaya orang-orang dunia ini tidak hanya melihat gelapnya dunia. Supaya semua orang melihat ada secercah cahaya dalam hidup kita. Secercah surga dalam hidup kita. Itulah mengapa kita diutus Tuhan. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Jadi kita diselamatkan bukan hanya terhindar dari api neraka. Supaya kita diselamatkan, supaya melalui hidup kita, orang melihat terang. Orang melihat, oh orang yang selamat itu yang begini. Oh anak Allah yang maha tinggi itu begini contohnya. Begitu, supaya orang melihat, oh ini pasti dari Tuhan pertolongan ini datangnya. Supaya orang bisa merasakan secara real kehadiran Tuhan dalam dirinya. Kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi? Dunia sudah gelap, orang-orang tidak percaya Kristus, orang-orang menentang Alkitab. Kalau kita berani mengaku percaya Tuhan, maka kita juga harus berani berubah. Maka kita harus berani melakukannya. Coba kita bercermin masing-masing kita. Apakah selama ini aku melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Apakah ketika aku melayani di gereja, aku sedang ini loh aku senang. Atau Tuhan, aku melakukan segalanya untukmu. Yang mana? Tipis bedanya. Tapi orang yang jujur tahu apa yang dilakukannya. Banyak orang ternyata tidak melayani Tuhan. Ia hanya melayani dirinya sendiri. Coba perhatikan, apakah kita pernah memperhatikan jemaat, memperhatikan teman-teman kita, saudara kita yang memerlukan pertolongan? Kalau tidak pernah berarti tidak melayani Tuhan. Nah ini loh, kita mau diselamatkan dari pola pikir yang salah. Kalau Tuhan mati di kayu salib, supaya Injil menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Supaya kita semua statusnya menjadi anak Allah. Lalu secara nyata dididik dalam kebenaran. Supaya kita memiliki pola pikir, supaya kita memiliki kodrat ilahi dalam hidup kita. Supaya kita berubah. Supaya kita benar-benar menjadi anak Allah. Bukan hanya statusnya. Tapi memang benar-benar anak Allah. Yang dalam segala hal menyenangkan Bapa di surga. Baik aku makan, minum apapun, kulakukan untuk Tuhan.
1 Korintus 10 ayat 31. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di musim pandemi ini kesempatan untuk melayani sesama kita yang membutuhkan, siapapun mereka. Kalau ada yang sakit, berikan informasi apa obatnya. Kalau Anda seorang dokter, kalau ada yang sakit, nanya lewat WhatsApp, jawab obatnya ini. Jangan, gak bisa, harus datang, bayar. Capek deh. Orang lagi darurat, udah gak usah melayani Tuhan itu, kasihan dia, aku mau tolong dia. Begitu. Natur kita harus berubah, gak usah diatur oleh aturan. Tapi kita memang seperti Tuhan. Begitu. Kalau menemui saudara kita yang salah, berbuat dosa, ya sudah jangan dihakimi. Ditolong supaya tidak hidup di dalam dosa itu terus. Supaya ia bisa keluar dari kegelapan itu. Supaya ia bisa keluar dari dosanya itu. Ayo ditolong. Ada amin ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, kita itu diselamatkan bukan hanya dari api kekal. Tapi mulai hari ini kita juga sudah diselamatkan. Supaya kita tidak seperti orang dunia. Jadi kalau seseorang mengaku, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan hanya begitu di mulut, udah selesai, amin. Lalu selamat. Dangkal sekali pengertian itu. Ini loh yang menyebabkan jemaat udah puluhan tahun menjadi Kristen, gak berubah hidupnya, sama persis dengan orang dunia. Karena pengertiannya hanya sampai di situ. Padahal firman Tuhannya lengkap. Sesungguhnya kita semua itu diselamatkan, satu, dari dosa, kesalahan masa lalu yang sudah kita lakukan. Dua, dari keadaan kita yang keberdosaan kita itu loh, natur dosa itu. Supaya kita bisa mengatasi natur dosa itu. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Supaya kita menjadi garam dan terang. Supaya banyak orang diberkati melalui hidup kita. Supaya banyak orang bisa merasakan aroma surgawi. Supaya banyak saudara-saudara kita yang merasakan berkat Tuhan melalui hidup kita. Supaya orang-orang berdosa tidak merasa dihakimi, tapi merasa diberikan solusi. Supaya bisa keluar dari dosanya. Supaya banyak orang diselamatkan. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Kita harus memiliki pikiran yang sama. Aku tidak menginginkan seorang pun binasa. Jadi kita semua diselamatkan dari cara hidup, cara pikir yang sesat. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Itu firmannya jelas. Jadi kita diselamatkan bukan hanya dari api kekal. Sejak sekarang pun kita sedang diselamatkan, proses keselamatan. Supaya kita berubah total. Bukan secara fisik. Fisik ini nanti tidak masuk surga, mati jadi tanah. Tapi roh jiwa kita, mindset, karakter kita akan dibawa ke kekekalan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ingat, dalam hidup ini kesempatan kita hanya satu kali. Tidak ada kesempatan lain. Ada orang yang berkata, ya tapi kan bisa ditunda Pak pertobatan. Tidak bisa. Karena setiap saat kita bisa mati. Kapanpun kita bisa mati. Oleh sebab itu berhentilah berbuat dosa. Bahkan ayo belajar menyempurnakan diri. Jangan pasif. Sebab status keselamatan itu tidak pasif. Selamat itu bukan status yang pasif. Sudah selamat. Bukan, salah. Banyak orang berpikir selamat itu titik. Bukan. Selamat itu proses terus. Sehingga makin hari kita makin menyerupai Kristus.
Jangan alasan tidak bisa. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau belajar. Yang menghalangi itu adalah diri kita sendiri, mental block, premis-premis yang ada dalam pikiran, pengertian-pengertian yang didapat dahulu kala dari teolog tertentu, dari dogma-dogma gereja, dari konsili-konsili, dan sebagainya. Coba kita belajar firman sekali lagi, yang jujur tapi, maka kita akan mendapatkan gambar kebenaran itu secara lengkap. Amin. Ya. Jadi jangan ragukan providensia Allah. Pemeliharaan Allah itu lengkap, nyata dalam hidup kita. Agar kita selamat. Selamat dari apa? Selamat dari semuanya. Dari segala sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan. Yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita dibersihkan, dikuduskan, dibersihkan, dimurnikan, diselamatkan dari segala hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dari segala hal yang tidak tepat, dari segala hal yang tidak Tuhan kehendaki. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Kita itu ya, kalau kita tidak mau berubah, saya tidak tahu lagi apa yang harus dikhotbahkan. Alkitab ini sudah nyata, jelas, eksplisit. Bagaimana kita harus meresponi Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan. Bagaimana tugas kita yang diberikan oleh Tuhan, sudah dilakukan apa belum? Kita diselamatkan dari apa? Jangan berpikir dangkal ya. Kita diselamatkan dari berbagai hal. Sebab dahulu kamu sesat, diselamatkan dari kesesatan. Ayo belajar. Kerjakan keselamatanmu. Ayo belajar supaya kita berubah. Ya. Sebenarnya kalau kita mengerti kebenaran, kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan happy. Kita akan lepas dari segala belenggu keinginan, belenggu dosa. Kita akan hidup bahagia, Bapak Ibu. Diberkati. Bukan karena kayanya, bukan karena berkuasa, bukan karena kepandaian dan sebagainya, bukan. Karena kita tahu segala sesuatunya milik Tuhan. Kita nurut saja kalau dibentuk. Kita taat saja belajar firman. Kita nurut saja kalau disuruh A, disuruh B. Melakukan ini, melakukan itu. Nurut saja. Udah tidak usah merasa pinter. Nurut saja Bapak Ibu. Ya, nurut saja. Kalau enggak mau nurut siapa kita? Kita itu kesempatannya pendek, jadi kalau kita tidak nurut apa yang dikatakan firman, lalu kita mau nurut siapa? Coba. Iya enggak? Nah, untuk itu kita mesti ingat mulai sekarang bahwa keselamatan itu satu paket. Keselamatan itu suatu gambar besar. Ya, diselamatkan dari apa? Dari segalanya. Dari semua hal. Itu sebabnya semua hal kulakukan hanya satu, untuk Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku segalanya bagi mereka. Aku bisa jadi hamba bagi mereka. Aku bisa jadi apapun supaya mereka dimenangkan. Supaya mereka diselamatkan. Jadi proses keselamatan itu satu paket. Ada statusnya, ada pendidikannya, ada tugasnya, ada kewajibannya, ada haknya. Semua harus dimengerti. Nah, kalau kita mengerti hak dan kewajiban kita,
Kita mengerti untuk apa kita ada di dunia ini. Kita mengerti diutus oleh Kristus menjadi apa. Maka hidup kita akan menjadi luar biasa. Maka Bapak Ibu akan mengalami banyak hal luar biasa dalam hidup kita. Amin. Iya. Banyak orang hidupnya biasa-biasa saja. Karena tidak tahu hal yang krusial ini. Tidak tahu bahwa hidupnya itu diberi paket keselamatan. Dan paketnya itu bukan masuk surga saja. Paket itu dibuka mulai hari ini. Bahwa kita itu jangan menjadi manusia lama. Bahwa kita diselamatkan itu supaya menjadi manusia baru. Supaya menjadi alat di tangan Tuhan, supaya efektif. Supaya dunia yang gelap ini menjadi melihat cahaya, terang. Supaya banyak orang mindsetnya diubahkan. Banyak orang mindsetnya malah disesatkan. Ikut Tuhan cuma mau berkatnya melulu, tidak mau dididik. Jadi rusak bukan sifat-sifatnya. Tuhan pasti berkati tapi ada yang lebih penting, saudara. Kita harus mau dididik. Alkitab jelas menjelaskan dengan perumpamaan sang penjunan itu, Tuhan kita itu. Membentuk bejana, kita bagaikan bejana di tangannya. Kalau kita tidak mau dibentuk, jadi bejana apa itu nantinya? Keselamatan itu satu paket. Ada hak, ada tanggung jawab. Manusia yang hidup sia-sia itu adalah manusia yang tidak mengalami atau meresponi seluruh paket itu. Jadi sia-sia, jadi pasif. Merasa sudah selamat, merasa bisa mengklaim janji Tuhan, yaitu berkat maksudnya. Kalau diberi firman yang keras, saya tidak mau yang keras-keras, saya mau yang gampang-gampang saja. Bahkan sebagian merasa selamat meskipun sudah sedang dalam dosa. Meskipun hidupnya jahat. Aneh bukan? Ia dengan gampangnya di internet menjadi YouTuber, cari follower banyak. Dengan cara memfitnah. Dengan cara membuat hal-hal atau memuat berita-berita kontroversi yang meledak di pasaran. Banyak followernya, banyak yang lihat. Tapi mengorbankan orang lain. Membunuh karakter orang lain, memfitnah, mengedit video seseorang, diberi narasi. Ingat, meskipun kita tidak tahu siapa kau. Karena biasanya pakai akun palsu itu. Saya sudah cek beberapa akun di YouTube yang menyerang kita. Ternyata akun itu tidak ada followernya, tidak pernah posting apapun, posting pun cuma satu, asal-asalan. Rupanya ini akun abal-abal. Ia menyembunyikan jati dirinya. Enggak masalah, tapi Tuhan tahu siapa kau. Kalau kau mengaku percaya, kalau kau bukan orang percaya, itu sih terserah. Tapi kalau kau mengaku percaya, kau ditolak Tuhan. Karena kau pikir bisa bersembunyi di balik akun palsu. Saya ingatkan, hukum Tuhan bekerja meskipun lewat online. Orang yang berbuat jahat lewat online, itu sama dengan orang yang berbuat jahat secara fisik. Tuhan Yesus sudah menjelaskan hal ini. Kalau kamu membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Kalau kamu lihat perempuan dan kamu mengingininya, tergerak hawa nafsumu, kamu sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Jadi kalau seseorang berbuat jahat di dalam dunia maya, atau mengumpulkan uang lewat cara-cara yang tidak etis, maka ia sudah berbuat jahat. Akan ditolak Tuhan. Hidupnya akan terkutuk. Saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan, hidupmu terkutuk kalau kamu berbuat jahat. Caranya apapun, mau lewat internet, lewat apapun. Ayo bertobat ya, jangan terkutuk. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Mari kita bertobat semuanya. Mari kita gunakan YouTube, internet, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyebarkan kebenaran. Meskipun itu tidak banyak followernya,
tapi Tuhan setuju dengan kita. Ada amin? Tapi Tuhan disukakan atas apa yang kita perbuat. Dihapus semua postingan yang jahat-jahat. Berhenti, tutup channelmu itu yang cuma mengumpulkan hoax supaya rame. Apa saja dimuat yang kontroversi. Saya banyak lihat di internet banyak sekali channel seperti itu. Ini orang-orang yang tidak takut Tuhan. Hari ini saya peringatkan, kita diselamatkan, itu artinya kita pun dituntut oleh Tuhan. Supaya berkeadaan sebagai orang yang selamat. Amin. Jadi bukan Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua orang selamat otomatis. Gak ada. Tuhan Yesus mati di kayu salib, kamu masuk ke paket penyelamatan diri. Kamu tidak bisa seperti yang lama. Jadilah manusia baru di dalam Tuhan. Yang ikut serta dalam proyek keselamatan ini. Amin ya. Jadi kita diselamatkan dari apa? Dari manusia lama kita. Supaya menjadi manusia ilahi yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Yang menyelamatkan banyak jiwa. Yang menjadi berkat bagi semua orang. Dimulai dari sekeliling kita, keluarga kita, teman sepelayanan kita, dan semua orang yang mengenal kita. Amin. Gunakan semua sarana, semua teknologi, internet, dan sebagainya untuk kemuliaan Tuhan. Kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Mari kita bertobat. Amin. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Saya percaya firman ini akan sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai ke California, ke India, ke Jepang. Sampai kemana saja. Karena saya lihat yang mengikuti program kita itu memang dari seluruh dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya program ini diberkati, Tuhan berkenan, dan semua kita yang mendengar menjadi masuk ke dalam paket keselamatan. Dan kita menjadi utusan-utusan Tuhan. Yang diberkati Tuhan dan yang menyenangkan Tuhan. Amin ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur atas semua yang kami terima dari Tuhan. Atas semua didikan, semua nasihat, semua ajaran. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk ke dalam proses keselamatan. Ke dalam paket keselamatan, menjadi bejana di tangan Tuhan. Kami mau hidup proaktif sebagai alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang selamat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima segala berkat yang turun dari surga, dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati.